Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Nah teman-teman, hari ini bertemu nih dengan Bunda. Nah karena teman-teman sebelumnya belum pernah ketemu dengan Bunda, hari ini kita perkenalan dulu ya. Nama Bunda adalah Bunda Lina Mufida. Nah teman-teman boleh panggil Bunda dengan panggilan Bunda Vida. Oke, teman-teman, selama bulan Ramadan ini Bunda akan menemani teman-teman nih untuk belajar dan bercerita. Sebelum kita mulai, kita baca bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bunda akan mulai nih. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita tentang puasa. Nah, apa sih yang ada di dalam buku ini? Dalam buku ini kita akan belajar, kita akan mencari tahu semua tentang puasa. Oke, Bunda buka ya. Yang pertama, nih, ada anak ganteng bertanya. Puasa dalam arti bahasa adalah Jadi kita cari jawabannya. Ternyata dalam arti bahasa, puasa artinya menahan diri. Menahan diri dari apa ya teman-teman? Jadi pada saat berpuasa kita harus menahan diri dari lapar, haus, tidak marah-marah, tidak jahil, tidak nakal, dan lain-lain. Nah, kalau kita saat puasa nih teman-teman, kita harus selalu menahan diri. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh iseng kalau main sama teman-temannya, tidak boleh jahil sama adik atau kakak atau teman-teman saat bermain. Satu lagi nih, tidak boleh jajan kalau siang hari. Sebelum Bunda lanjut, Bunda akan mengajak teman-teman untuk bertepuk puasa. Tepuknya seperti ini teman-teman. Tepuk puasa. Puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak jajan, tidak nakal, tidak jahil. Siang sampai ke sore kita berpuasa, tiba saat buka makan seadanya. Sekali lagi, tepuk puasa. Puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak jajan, tidak nakal, tidak jahil. Siang sampai ke sore kita berpuasa, tiba saat buka makan seadanya. Nah, itu dia tepuk puasa. Nanti teman-teman boleh dihafalkan lagi sama mama di rumah. Nah, kita lanjut. Kalau tadi ada anak ganteng nih, sekarang ada anak cantik. Pertanyaannya seperti ini teman-teman. Batalkah puasa seseorang yang berkumur sewaktu wudhu? Jadi begini teman-teman. Pada saat berpuasa, kalau kita berwudhu lalu kita kumur-kumur, puasa kita batal atau tidak ya? Kita cari jawabannya. Tara! Jawabannya tidak batal. Jika setelah berkumur-kumur, teman-teman muntahkan atau teman-teman lepehkan airnya. Tetapi jika teman-teman telan airnya, ya puasanya batal deh. Jadi pada saat teman-teman berwudu, setelah kumur-kumur, airnya harus dibuang. Tidak boleh ditelan, biar puasanya tetap sah dan tidak batal. Bisa dipengerti ya, ingat-ingat. Wah, kata Bunda Vida nih kalau lagi berwudu mau sholat nih, setelah kumur-kumur harus dibuang. Oke, kita lanjut. Ada anak ganteng lagi nih yang bertanya. Jika seseorang berbohong pada saat berpuasa, apakah puasanya tetap sah? Ayo, jadi seperti ini teman-teman nih. Kita nih kan lagi puasa nih, tapi kita berbohong. Nah, puasanya itu sah atau tidak ya? Kita cari tahu jawabannya. Jawabannya adalah Tara.
puasa kita tetap sah. Akan tetapi, pahala puasa yang kita dapat tidak sempurna. Jadi, pada saat teman-teman berpuasa nih, teman-teman berbohong. Puasa teman-teman tetap sah kok. Hanya yang teman-teman dapat hanya capek, lapar, dan haus. Pahala yang seharusnya teman-teman dapat nih, jadi nggak didapat. Oh no! Karena teman-teman tadi berbohong. Makanya pada saat teman-teman berpuasa, teman-teman tidak boleh berbohong. Tidak hanya pada saat berpuasa saja, hari-hari seperti biasa pun teman-teman tidak berbohong. Karena kalau teman-teman berbohong, teman-teman akan mendapat dosa. Kalau teman-teman berbuat bohong, teman-teman akan mendapat hadiahnya neraka loh. Kalau teman-teman tidak bohong, teman-teman akan mendapat surga dari Allah. Jadi ingat, biar puasa kita tetap mendapat pahala, kita tidak boleh berbohong. Begitu juga setiap harinya. Bohong itu adalah perbuatan yang salah, akan mendapat dosa. Oke, tadi anak ganteng, sekarang gantian anak cantik nih yang bertanya nih. Jika seseorang sedang sakit pada bulan Ramadan, bolehkah untuk tidak berpuasa? Nah, jadi begini nih teman-teman nih. Kalau misalkan nih teman-teman atau bunda sedang sakit pada bulan puasa, boleh gak sih kalau kita tidak berpuasa? Kita cari jawabannya. Ternyata kalau kita sedang sakit, kita boleh tidak berpuasa. Tetapi wajib menggantikan puasa di hari lain. Tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan nih bunda atau teman-teman semua sedang sakit, jangan sampai sakit ya, kita sehat saja. Kita boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi nanti kita harus menggantikannya. Nah, kapan kita harus menggantikannya bunda? Menggantikannya nanti kalau sudah selesai bulan Ramadan. Nah, itu boleh hari apa saja bunda? Boleh, hari apa saja boleh. Tetapi nanti ada beberapa hari yang diharamkan jika kita berpuasa. Berarti nih, kalau kita mau menggantikan puasa, tidak di bulan Ramadan atau di beberapa hari yang diharamkan puasa. Nanti kita cari tahu hari apa sih yang kita tidak boleh berpuasa, atau kalau kita berpuasa itu haram. Kita cari. Lanjut. Ternyata ada di sini teman-teman. Nah, dilanjut ya teman-teman sama bunda. Tadi kan anak cantik nih, ada anak ganteng lagi nih. Jadi ada yang seperti ini teman-teman. Haram hukumnya berpuasa pada hari raya Idul Adha sampai 3 hari setelah Idul Adha. Itu benar atau salah ya? Nah, jawabannya apa ya teman-teman ya? Kita lihat. Ternyata benar teman-teman. Jadi pada saat Idul Adha atau Idul Kurban itu kita diharamkan untuk berpuasa. Puasa apapun itu, mau puasa menggantikan puasa yang tidak terlaksana di bulan Ramadan atau puasa apapun itu. Jadi pada saat hari raya Idul Adha dan 3 hari setelah hari raya Idul Adha, kita diharamkan untuk berpuasa. Nah, kalau misalkan bulan Ramadan tahun ini teman-teman ada yang batal puasanya atau tidak puasa, teman-teman tidak boleh menggantikannya pada bulan Ramadan atau hari raya Idul Adha dan 3 hari setelah Idul Adha. Ingat-ingat teman-teman, jadi menggantikannya boleh di hari apa saja selain di hari raya Idul Adha dan 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Oke, bunda lanjut ya teman-teman. Tadi ada anak ganteng, sekarang anak cantik lagi. Budi pernah berkata, apabila dibelikan sepeda oleh ayahnya, ia akan berpuasa selama 1 minggu. Puasa yang dikerjakan Budi disebut puasa apa?
Nah, jadi nih waktu itu Budi bilang begini teman-teman, nanti kalau ayah aku belikan sepeda, aku akan berpuasa selama 1 minggu. Nah, puasa yang dikerjakan Budi ini puasa apa ya? Kita cari jawabannya. Tara, puasa nazar atau puasa janji. Nah, apabila nanti Budi benar diberikan oleh sepeda oleh ayahnya, Budi harus menjalankan puasa selama 1 minggu seperti yang sudah Budi ucapkan dulu. Nah, itu namanya puasa nazar teman-teman. Sama juga dengan teman-teman nih, kalau misalkan nih teman-teman bilang, nanti kalau misalkan Bunda ajak aku jalan-jalan, aku bakalan puasa selama 2 hari. Nah, kalau Bunda ajak teman-teman jalan-jalan, teman-teman harus melaksanakan puasanya ya, karena puasa itu disebut puasa nazar atau puasa janji. Jadi, apabila teman-teman laksanakan atau apabila teman-teman kerjakan, teman-teman akan mendapat pahala dari Allah. Tapi, jika tidak teman-teman kerjakan, teman-teman dapat dosa loh, karena itu namanya puasa nazar atau puasa janji. Jadi, harus dilaksanakan. Nah, teman-teman, hari ini seru tidak? Hari ini seru banget ya. Ternyata nih teman-teman, masih ada pertanyaan lagi nih dari anak ganteng. Tetapi karena hari ini sudah mau mendekati buka puasa nih teman-teman, Bunda harus siap-siap buat buka puasa nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lanjut belajar dan bercerita dengan Bunda Vida, teman-teman tunggu kelanjutannya ya. Masih banyak loh. Kalau teman-teman penasaran nih, teman-teman suka dengan video Bunda, di bawah sini nih ada gambar jempol. Jangan lupa teman-teman pencet tombol jempolnya ya. Kalau teman-teman ingin berbagi cerita ini dengan saudara atau teman-teman di rumah, di pojok situ ada tanda panah teman-teman. Silahkan teman-teman pencet, bagikan ke yang lain. Kalau teman-teman ingin mengikuti cerita kelanjutan dari Bunda Vida, jangan lupa subscribe channel ini. Untuk hari ini cukup sampai di sini teman-teman. Ditunggu kelanjutan cerita dari Bunda Vida. Ingat, selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan. Rajin cuci tangan dengan sabun, minum air putih yang banyak, dan tetap di rumah aja. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Nah, selamat menunggu buka puasa teman-teman. Jangan lupa tetap semangat. Puasa tahun ini teman-teman harus full. Ingat selalu. Nah, alhamdulillah untuk cerita hari ini. Sampai ketemu di lain hari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.